Bab 3 dari buku Dari Penjara ke Penjara karya Tan Malaka. Hak perlindungan diri. Hak negatif berupa perlindungan diri sama artinya dengan hak positif, yaitu mendapatkan mata pencaharian, keduanya atas jaminan negara, tidak sulit untuk memahaminya. Makanan lezat yang berlimpah, pakaian halus atau tebal untuk musim panas atau dingin bertimbun-timbun, kasurnya empuk, serta selimut dan kelambu tak kekurangan. Tidak ada gunanya kalau perlindungan diri tak terjamin. Nasi dimakan terasa sekam, air diminum terasa duri, tidur gelisah karena hati selalu dalam ketakutan. Para budak belian pada zaman Yunani dan Roma sering mendapat pelayanan lahir yang memuaskan, seperti mandor perusahaan atau gurunya anak orang kaya. Namun mereka belum merasa aman, tentram, dan menganggap dirinya manusia penuh. Tuan yang baik budi mungkin besok jatuh melarat atau meninggal. Si budak mungkin bertukar tuan dan tidak berhak apa-apa, tak dilindungi oleh undang-undang negara. Dia boleh dijual atau dibeli seperti barang, boleh dipekerjakan atau dipukuli sampai mati. Tak ada orang, golongan, atau badan politik yang melindunginya. Di zaman feodal, budak tidak boleh lagi diperjualbelikan. Dia terikat pada tuan tanahnya. Hasil pekerjaan yang boleh untuk diri dan keluarganya hanya cukup untuk keperluan hidup seperti budak belian Yunani, tidak ubahnya dengan hewan pengangkut. Sedangkan budak feodal di Perancis harus menanggung beban pajak yang berat, dan hasil yang mereka peroleh 14% harus dibayarkan kepada kaum ningrat, 14% lagi untuk kaum pendeta, dan 53% diberikan kepada kerajaan. Mereka hanya memperoleh sisanya untuk keperluan bersama keluarganya. Bagaimana jika panen gagal dan si budak sudah banyak utang untuk membeli bibit, pupuk, atau keperluan sosial layaknya manusia? Kalau saya tidak salah, dari 25 juta penduduk Perancis pada masa revolusi, kaum yang kaya dan berkuasa yaitu ningrat dan pendeta jumlahnya hanya 200.000 atau kurang dari 1% saja. Sisanya 99% adalah kaum yang dinamakan golongan ketiga atau Derdestan, termasuk di dalamnya kaum tani, buruh, dan borjuis (bangkir, majikan, dan saudagar). Pendeta Sieyès yang mengambil bagian paling besar pada awal revolusi 1789 mengadakan tanya jawab yang jitu dan pendek. Apakah golongan itu? Jawabnya, semua. Apakah mereka sampai sekarang? Jawabnya, tidak apa-apa. Apakah kemauan mereka? Jawabnya, semua. Golongan ketiga mendesak, memperjuangkan dan dengan sempurna mendapatkan hak perseorangan manusia (les droits de l'homme) yang masih menjadi batu nisan sampai sekarang, yang masih menjadi batu ujian sampai sekarang. Pergolakan merebut hak perorangan berupa positif dan negatif itu yang merebut hak memperoleh mata pencaharian yang mendapat perlindungan pasti oleh undang-undang negara sudah berlaku sejak lama, terutama di dunia barat. Perjuangan proletar tanah melawan patrisia, tuan tanah Roma yang dipimpin berturut-turut oleh dua saudara, Crassus, dan oleh
Catalina, perjuangan buruh dan perusahaan di Jerman adalah tuntutan untuk mendapatkan hak yang pasti. Tetapi di Roma ataupun di Jerman, alat masyarakat lama dalam produksi sosial masih kuat, belum bisa ditumbangkan. Sebaliknya, alat masyarakat baru dalam produksi dan sosial masih belum cukup kuat untuk menggantikan yang lama. Masyarakat feodal di Perancis memang bobrok ke dalam dan keluar, tak sanggup lagi meneruskan kehidupan masyarakat. Cara menghasilkan di atas tanah dan di perusahaan sangat mengungkung golongan baru kuat dalam masyarakat. Ialah kaum borjuis dengan bantuan kaum proletar. Pertentangan hidup dalam segalanya, baik perekonomian, politik, sosial, kebudayaan, dan akhirnya dalam perlindungan, sangat menyolok. Hak luar biasa dari mereka yang memegang kekuasaan dapat dipakai setiap waktu terhadap siapa saja. Dengan lettre de sachet, dengan tak ada tuduhan pelanggaran undang-undang yang pasti dan ditetapkan dahulu. Orang yang tidak disukai sewaktu-waktu boleh ditangkap dan ditahan dalam penjara. Selama maunya yang berkuasa, itu saja. Sering terjadi mereka tidak bersalah sedikit pun, meringkuk seumur hidup dalam penjara yang kamarnya gelap, sempit dan kotor. Dalam pemeriksaan untuk mendapatkan bukti pelanggaran, yang dituduh dan ditahan itu boleh disiksa, dipukul, disepit anggota badannya dengan besi, ditusuk jarinya atau dibakar mulutnya sampai si pesakitan terpaksa mengaku. Sering terjadi pesakitan mengakui tuduhan bukan karena ia melakukan pekerjaan yang dituduhkan itu, melainkan karena tidak tahan siksaan. Hukuman dijatuhkan semaunya hakim saja. Tidak sedikit dijatuhkan pada orang yang sebenarnya tidak bersalah. Tidak mengadili perkara seseorang yang dianggap melanggar tentu tidak sama. Ringkasannya sebagai berikut. Pertama, di negara demokrasi, seorang warga negara tidak boleh ditangkap begitu saja, kecuali oleh orang yang diwajibkan oleh undang-undang atas nama badan pemerintah yang sah dengan alasan yang terbukti berdasarkan saksi yang sudah disumpah menurut instruksi dalam kurung tuduhan yang sesuai dengan undang-undang negara yang sudah ditetapkan lebih dahulu oleh Badan Perwakilan Rakyat yang sah. Kedua, dalam pemeriksaan menjelang pengadilan terbuka, si tertuduh boleh mengajukan saksinya sendiri dan ahli hukum yang mau membela perkaranya. Di sini paksaan dan siksaan yang dalam hukum Anglo-Saxon dinamakan third degree method sama sekali tidak boleh dipakai oleh pemegang kekuasaan. Selanjutnya, kalau hakim menganggap tuduhan itu berdasarkan undang-undang, maka si tertuduh harus diajukan ke pengadilan negara yang sah dan diberi hak sepenuhnya untuk membela dirinya sendiri. Mengajukan saksi diri, memakai pembela ahli hukum dalam menghadapi para ahli, pegawai, dan organisasi yang kuat kepunyaan negara di sidang terbuka. Tertuduh dihukum dengan cara yang ditetapkan undang-undang negara, dalam kurung digantung, dipenjara, didenda, atau diturunkan pangkatnya. Menurut kepastian, dalam kurung lamanya dipenjara, banyaknya denda, semua itu harus dilakukan setelah diperiksa dan diadili di muka umum oleh pengadilan negara yang sudah disahkan, di mana si tertuduh berhak membela diri, kalau perlu dengan pertolongan ahli, terhadap si penuduh yang dibantu oleh para ahli dan organisasi negara. Di zaman yang bersewenang-wenang, seorang warga negara ditangkap, diperiksa dan dihukum oleh satu badan atau satu orang saja. Sudah tentu seorang yang dianggap itu dihukum karena kepentingan pihak si penuduh, dalam kurung benci, dengki, dan lain-lain. Penangkapan dan pemeriksaan itu berwujud
hendak menghukum yang ditangkapnya itu. Di zaman demokrasi, keterangan penuduh dan tertuduh dibandingkan oleh hakim menurut undang-undang yang sah. Memang banyak kemajuan yang diperoleh revolusi Perancis dalam hal perlindungan seorang warga negara. Tetapi puncak kesempurnaan itu dimanapun juga, atau di alam raya ini, atau di semua cabang kehidupan, tidak kita kenal. Yang sempurna yang kita peroleh sekarang, besok dibatalkan oleh yang lebih sempurna. Ini pun akan dibatalkan oleh yang lebih sempurna. Ad infinitum. Tidak ada putus-putusnya. Di tempat manapun juga, di tempo apapun, gerakan tesis dan pembatalan dalam kurung antitesis mendapatkan sintesis. Kita jangan kecewa dengan keadaan itu. Sebaiknya kita harus gembira dan puas, karena untuk kita dan anak cucu kita masih ada yang lebih baik dan sempurna daripada yang sebelumnya. Dalam segala hal yang harus kita capai. Inilah yang dinamakan hidup gerakan perubahan dan perbaikan ke zaman alam terus-menerus tanpa henti. Tesis, antitesis, dan sintesis. Perbaikan bukanlah benda kosong. Mengejar perbaikan bukan pekerjaan yang sia-sia atau dalam kurung mengejar fata morgana. Bukankah masyarakat yang beradab feodal pun lebih baik daripada masyarakat kayau mengayau dalam kurung buas bunuh-membunuh? Adanya tesis feodalisme tentang hak pribadi ditentang oleh antitesis golongan ketiga dan mendapatkan sintesis bourgeois seperti yang kita uraikan di atas. Ialah hak perlindungan diri yang demokratis. Sintesis oleh kaum bourgeois dari perjuangan melawan kaum feodal sekarang berubah menjadi tesis karena berhadapan dengan antitesis kaum proletar dan bangsawan berwarna yang terjajah karena 3 hal. Pertama, apakah artinya dalam kurung oleh siapa, atas nama siapa, alasan apa, dan instruksi mana menangkap itu? Bukankah dalam masyarakat kapitalisme lebih 55% warga negaranya berada dalam negara jajahan yang sekitar 99% penduduknya terancam krisis ekonomi, pengangguran, peperangan, paceklik, hongoreoidem, dan lain-lain? Bukankah 99,9% dari pelanggaran undang-undang itu berurat pada kebusukan, kebodohan, dan kemelaratan anggota masyarakat itu sendiri? Kedua, apa arti pemeriksaan pengadilan yang umum yang dibela ahli dan diawasi oleh hakim kalau si pesakitan itu orang miskin, tak punya pendidikan dan pengetahuan yang cukup untuk membela diri, dan tak punya uang untuk menyewa pengacara yang licin yang bisa menghitamkan yang putih? Ketiga, pada satu pihak ahli hukum yang adil pun mempunyai kepentingan, pendidikan, dan pandangan hidup secara bourgeois. Pada pihak lain, dalam masyarakat yang demokratis kapitalis, penjara modern lebih memberi perlindungan hidup dalam kurung makanan, pakaian, dan penginapan daripada masyarakat di luar penjara kepada sebagian anggota masyarakat. Sekian dari bab 3 buku Dari Penjara ke Penjara karya Tan Malaka.